Yang menjadi problem itu ketika orang tua tidak membatasi penggunaan gawai ya, gadget ya. Sebenarnya untuk anak-anak yang masih kecil tidak disarankan untuk menggunakan games yang terkoneksi kepada internet. Kalaupun ada games, lebih disarankan yang games yang tidak terkoneksi kepada internet. Misalnya seperti Nintendo gitu, itu kan nggak terkoneksi kepada internet. Karena kalau terkoneksi kepada internet akan ada bahaya dari iklan-iklan ya. Ada banyak iklan-iklan yang kadang tidak senonoh yang ditampilkan di dunia maya melalui internet. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga games apa yang kita pilih. Ya, tentunya kalau games itu bisa bermanfaat, bisa membantu dia untuk pembelajaran. Kan ada ya sekarang games yang bisa membantu untuk kemampuan berbahasa, belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ataupun bahasa lainnya. Itu bisa digunakan sebagai cara belajar alternatif. Tetapi itu tidak menggantikan belajar yang utama di dunia nyatanya. Sehingga tentunya harus ada pembatasan kapan waktu yang tepat untuk bermain gawai dan harus diawasi oleh orang tua. Tapi kan kalau kita lihat nih di sekeliling kita sedang tren yang namanya mabar ya. Kalau mabarnya makan bareng sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau mabarnya itu main bareng nih masalahnya dok. Dan para orang tua itu langsung main iya ketika oh mabar sama siapa? Mau mabar sama IA si B si C. Yaudah hati-hati ya. Ya, memang sekarang terutama pada anak-anak laki-laki memang lagi ngetren banget untuk mereka main bareng. Tetapi yang saya amati, komentar-komentar di dalam permainan itu seringkali tidak senonoh ya, tidak kurang tepat. Apalagi kalau mereka mencari untuk hacks permainan tersebut melalui YouTube. Saya beberapa kali mendapatkan pasien-pasien saya yang dia lihatnya dari YouTube hacks untuk permainan games tersebut dan ternyata komentarnya di YouTube itu ada kata-kata yang kurang pantas yang akhirnya ditiru oleh anak tersebut dan akhirnya dia di dunia nyata dia jadi mengucapkan kata-kata itu kepada orang-orang di sekitarnya yang mana tentunya itu yang tidak kita inginkan. Jadi memang disarankan paling tidak untuk penggunaan permainan yang terkoneksi kepada internet tetap harus diawasi oleh orang tua dan orang tua harus memberikan nasihat juga kepada anak bahwa komentar-komentar itu tidak tepat. Nah, kita harus memberitahu kepada anak, kita harus menasehati. Kalau enggak, anak itu akan menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa. Dan disarankan baru boleh main itu di usia SMP ke atas ya, baru boleh. Tidak disarankan untuk anak usia SD. Saya beberapa kali menemukan pasien-pasien itu search di YouTube hal-hal yang kurang senonoh. Bahkan di dalam YouTube Kids sendiri yang sebenarnya Kids itu disarankan untuk anak-anak, tapi ternyata kelihatannya animasi, permainan kartun saja, tapi ternyata di dalamnya ada adegan yang tidak tepat. Contohnya misalnya yang pernah saya lihat itu ada kejadian di animasi kartun Spider-Man melakukan gerakan seperti berhubungan seksual dengan Wonder Woman. Nah, itu kan tetap tidak sesuai ya untuk ditonton tuh anak-anak. Sehingga itu yang sangat beresiko seandainya itu bisa dilihat oleh anak-anak. Sehingga terus terang saya tidak menyarankan untuk sekolah-sekolah di Indonesia menggunakan internet ya untuk penghubung antara siswa dengan pihak sekolah. Disarankan menggunakan agenda saja seperti zaman dahulu kala, agenda tertulis agar anak mengerti apa yang menjadi PR, apa yang menjadi tugas. Seandainya pun ada link Google melalui Google Classroom yang bisa diakses juga oleh orang tua. Sehingga bisa diminimalisir untuk bisa menonton hal-hal yang kurang senonoh. Semoga pembicaraan kita didengar ya oleh para sehingga ini bisa menjadi wacana mereka. Oke.